Ya, shalom. Apa kabar yang lagi menonton video ini? Semoga ada sehat-sehat semua, baik-baik, tetap bahagia, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Walaupun memang di hari-hari ini orang banyak menyaksikan kejadian, peristiwa-peristiwa, informasi-informasi yang kadang bikin lemah buat orang mar. Orang percaya Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita menuntun dan membimbing kita, orang yang percaya. Kita punya Allah yang adalah sumber hikmat. Sehingga apapun persoalan hidup yang orang hadapi, kalau orang tetap hidup takut akan Tuhan, percaya dalam hikmat, orang akan dituntun, dibimbing, diberi kekuatan untuk mau menjalani hidup ini. Nah, aku dapat lagi di channel YouTube saya, dan masih dalam pembahasan tentang atau seputar MTPJ, Gereja Masih Injil di Minahasa. Dan pada kesempatan ini, orang mau cerita tentang, atau orang mau bahas, ya, MTPJ Gemim untuk hari Minggu, tanggal 15, dan Minggu berjalan untuk tanggal 15 sampai tanggal 21 Mei, yang tentang tema atau di bawah sorotan tema, hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Nah, bacaan Alkitabnya dalam Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudara so siap, orang mau berdoa sebelum baca Alkitab, dan orang mau bicara tentang tema ini dari Amsal pasal 2. Ya, oke, mari orang mau berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, sumber hikmat, sumber kehidupan, di kesempatan ini ada bagian firman yang akan dibaca, ada bagian firman yang akan kami renungkan, membicarakannya dalam satu sorotan tema dari MTPJ Gemim. Tolong kami Tuhan, perlengkapi kami Tuhan, tanpa hikmat, tanpa kekuatan itu dari Tuhan, kami tidak akan mampu Tuhan Allah, untuk mampu menyelami pikiran-Mu, untuk mampu memahami kebenaran firman-Mu ini Bapa. Kami butuh pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi, bacaan Alkitab kita adalah dalam Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sekali lagi, Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Nah, kalau Bapak Ibu so buka Alkitab, di situ tak tulis DP perikop atau judul, ya, ada judul di sana, taruh di Lembaga Alkitab Indonesia, kasih judul begini, faedah daripada menuntut hikmat. Faedah daripada menuntut hikmat. Nah, Torah ikuti DP firman Tuhan begini. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bersela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak berselahlah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikianlah firman Tuhan atau bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama di kesempatan ini, akan kita bicarakan, akan kita bahas, ya. Dan kali ini saya akan menyampaikannya dengan cara kita seperti bercakap saja. Nah, saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa kitab Amsal itu atau buku Amsal ini, ya, orang lebih kenal atau orang lebih tahu bahwa Amsal itu adalah buku Salomo atau tulisan Salomo atau kitab yang isinya tentang perkataan-perkataan Salomo. Nah, kita mulai dulu dengan pengertian Amsal. Jadi dalam kitab Ibrani, Amsal dikenal dengan sebutan Masyal, yang artinya Amsal dari, yang merupakan singkatan dari Michel Shelomo, yaitu Amsal-Amsal Salomo. Kitab Amsal ini merupakan kumpulan tulisan dengan aneka ragam
gaya yang berbeda-beda, ada banyak ya. Ya, dia berupa ya, ada yang berupa puisi ya, ada yang berupa macam khotbah, narasi-narasi seperti ya singkat, ada yang merupakan mengandung banyak unsur majas di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, amsal itu atau yang diterjemahkan dari kata masyal itu bisa berarti ucapan orang bijak, perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Nah, Perjanjian Lama Ibrani secara khusus memang membagi kitab mereka itu Perjanjian Lama dalam 3 bagian besar, yaitu hukum, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan. Nah, kitab Amsal sejajar sama atau seperti Ayub, Mazmur, dan Pengkhotbah, mereka masuk dalam kelompok tulisan-tulisan. Dan juga di dalam pengelompokan hamba Tuhan dalam masyarakat kuno Yahudi juga ada yang disebut dengan imam, ada juga nabi, dan ada para bijak atau orang-orang yang berhikmat, dan masuk salah satu di dalamnya tentu seperti Salomo. Ya. Nah, kitab Amsal itu sendiri, kitab Amsal itu isinya sumber-sumber tulisannya baik yang dituliskan maupun diucapkan kemudian dituliskan oleh orang lain itu dari Salomo. Salomo itu dalam pasal 1 sampai dengan pasal 9 ayat 18, kemudian pasal 10 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 16, dan ada yang tidak diketahui yang orang menyebutnya tulisan dari para bijak atau Amsal para bijak, itu pasal 22 ayat 17, 24 ayat 22. Begitu pula pasal 24 ayat 23 sampai 34 juga disebut sebagai Amsal orang bijak. Nah, yang keempat ada Agur bin Yake. Agur bin Yake ini pasal 30 juga tidak dikenal, tidak diketahui secara pasti siapa Agur bin Yake ini. Begitu pula Lemuel Raja Masa yang menuliskan. Jadi Lemuel ini menuliskan Amsal ibunya atau petuah, ya, petuah, nasihat dari ibunya. Dia tuliskan sehingga disebut sebagai Amsal Lemuel, ya, dari ibunya. Itu Amsal-Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Jadi itulah kelompok penulis atau orang-orang yang mengambil bagian di dalam tulisan Amsal ini. Nah, waktu pengamsal atau sejarah tulisan-tulisan perkataan-perkataan Amsal ini dimulai dan kemudian selesai itu dari tahun 970 sampai tahun 700 sebelum Masehi. Nah, catatan ini diambil berdasarkan tahun pemerintahan Salomo sebagai raja Israel menggantikan Daud ayahnya. Karena catatan sejarah Salomo memerintah dari tahun 970 sampai 931 sebelum Masehi, kemudian Raja Hizkia tahun 715 sampai tahun 687 sebelum Masehi sebagai raja Yehuda. Nah, kenapa Hizkia disebutkan dalam proses pengamsalan ini? Karena Hizkia dalam catatan atau bagian Alkitab, bagian kitab Amsal ini dalam pasal yang ke-10 sampai dengan pasal yang ke-22, situ ada proses di mana Hizkia sebagai raja memerintahkan para pegawainya untuk mengumpulkan Amsal-Amsal Salomo. Nah, barangkali kepentingan Hizkia untuk mengumpulkan itu ada berkaitan dengan situasi politik dan keagamaan terutama yang sudah sangat rusak dalam kehidupan masyarakat Yehuda. Sehingga Amsal ini begitu penting ya, dari sudut pandang Hizkia. Ya. Memang Hizkia dikenal juga sebagai raja yang takut akan Tuhan, raja yang baik, dan juga raja yang cukup bijak dalam memimpin. Mungkin juga karena memang dia banyak bersentuhan atau belajar dari Amsal-Amsal Salomo dan Amsal-Amsal para bijak. Nah, kalau kitab Amsal ini dibukukan, dapat dipastikan tentu kita mengacu juga pada pasal 10, ya, di masa pemerintahan Raja Hizkia. Oleh karena itu, kitab Amsal ini dapat dipastikan selesai dalam menjadi satu buku itu di tahun 715 sebelum Masehi sampai tahun 687 sebelum Masehi. Nah, saudara-saudara, kitab Amsal itu sendiri secara khusus perkataan-perkataan Salomo memang dia dalam sebuah bingkai atau sebuah tema yang sangat besar, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, permulaan hikmat, pengetahuan, kepandaian, dan kebijaksanaan. Kita bisa melihatnya dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7, penjelasan tentang tujuan Amsal-Amsal Salomo dan kemudian Amsal secara keseluruhan sebagaimana maksud pembukuan kitab Amsal. Nah, kita lanjut saudara-saudara. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat 22 itu jelas merupakan Amsal Salomo. Nah, bagian ini dipahami sebagai penjelasan tentang pentingnya hikmat, pengetahuan dan kepandaian, keuntungan dari memiliki hikmat dan mengapa harus berhikmat. Dan di beberapa bagian kitab Amsal kita dapat menjumpai betapa pentingnya hikmat. Misalnya dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayat 26, bahkan dapat dipahami juga bahwa pasal 3 ini merupakan lanjutan penjelasan tentang manfaat hikmat. Demikian juga pasal 8 dan pasal 9. Memang jujur saudara-saudara sebenarnya sulit untuk memahami bangunan pikiran Salomo tentang hikmat, sebab dalam pasal 2 ayat 1 sampai 22 saja kita sudah menjumpai kerumitan istilah yang digunakan Salomo terkait hidup yang benar, berkenaan, dan berfaedah. Ada hikmat, pengertian, pengetahuan, dan kepandaian. Jika kita mengikuti alur berpikir dari Salomo, maka kita seakan diperhadapkan pada satu kedalaman dan keluasan samudra pikiran dan perasaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Allah. Sementara di sisi yang lain kita juga menjumpai satu kenyataan bahwa kekayaan yang tidak terbatas itu sepertinya telah menjadi miskin atau terbatas oleh keberadaan manusia itu sendiri. Keberadaan yang dimaksud di sini adalah keberadaan akibat
dosa, ya, atau manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu sendiri. Nah, untuk memahami Amsal atau pikiran Salomo ini, pertama mari kita lihat apa itu hikmat. Nah, hikmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kebijakan, kearifan, bahkan kesaktian. Nah, kekuatan gaib. Hikmat berasal dari kata hokmah, yang merupakan turunan kata kerja hakam, yang berarti menjadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Hikmat juga berarti kecerdasan, kecakapan. Dalam bahasa Yunani Sofia juga artinya serupa. Hikmat berarti keuletan, bahkan talenta atau kemampuan juga berasal dari kata hokmah ini. Keahlian juga berasal dari kata hokmah, keahlian yang muncul dalam Keluaran pasal 35 ayat 35. Begitu pula dalam Yesaya 10 ayat 13. Kecerdikan atau kebijaksanaan juga dari kata hokmah, muncul dalam 2 Samuel pasal 20 ayat 22. Pengertian dan pengetahuan juga memakai kata hokmah dalam Keluaran pasal 31 ayat 3. Nah, tapi satu hal lagi saudara-saudara, bahwa hikmat ini memang ya, saya katakan di awal tadi agak rumit ya untuk kita pahami. Dia bisa sering dipahami sebagai kecerdasan itu sendiri, dipahami sebagai kemampuan intelektual, kemampuan emosional, kemampuan dan lain sebagainya yang ada di dalam diri seseorang. Dia bisa berada pada tataran pemahaman teoritis, tapi juga dalam pemahaman praktis. Teoritis artinya dia yang mampu untuk kemudian berada bersama-sama dengan semua hal yang berkaitan dengan kecerdasan, kepandaian, pengetahuan, dan juga hikmat itu sendiri. Karena ada hikmat-hikmat lain yang beredar, yang tersebar luas di muka bumi ini. Nah, dalam tataran teori, dalam tataran praktis dipahami bahwa hikmat itu adalah satu kemampuan di mana saat seseorang diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan dan dia harus mengambil sikap atau keputusan yang tepat, yang benar, maka hikmat ada peran penting di situ, membawa seseorang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan berhasil mencapai apa yang dikehendaki. Nah, jadi di satu sisi terpahami bahwa hikmat bukan semata-mata satu bentuk kemampuan atau kepandaian berpikir manusia, tapi dia ada di balik, dia berada di balik kepandaian berpikir manusia. Atau dengan kata lain, dia seperti sesuatu yang di pusat atau di titik atau di belakang kepandaian, gitu ya. Saat seseorang mengolah kepandaiannya, saat seseorang sedang mencerna kecerdasannya, maka peran hikmat akan memperjelas, peran hikmat akan peran hikmat akan membawa seseorang untuk mampu mempergunakan kecerdasan itu pada kepentingan-kepentingan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah kenapa saudara-saudara seringkali jadi dalam kenyataan hidup bahwa ada orang-orang yang kita tahu dia orang pintar, artinya orang yang cerdas secara intelektual, dilihat dari apa? Dari gelar pendidikan yang dia miliki. Ada yang 1, 2, 3, 4, bahkan ada yang sangat panjang gelar-gelar akademiknya, pengalaman kerjanya. Tapi pada situasi tertentu orang-orang yang bergelar, yang disebut cerdas, punya intelektual ini kadang-kala tidak mampu bersikap arif bijaksana, tidak mampu mengambil keputusan, tidak mampu memberikan solusi yang betul-betul dapat diterima bersama. Tapi ada orang-orang sederhana, orang-orang yang dianggap biasa-biasa dari segi intelektual, tapi punya sikap, punya kemampuan untuk mengambil keputusan, memberikan pemikiran-pemikiran yang memberi solusi yang tepat. Ya, kira-kira itulah gambaran atau definisi dari hikmat. Pasal 8 ayat 12, dalam bacaan kita tentunya, pasal 8 ayat 12, supaya engkau terlepas, dalam pasal 8 ayat 12, minta maaf, pasal 8 ayat 12, kitab Amsal, maksudnya, pasal 8 ayat 12, kitab Amsal, kita lihat di sana, dia tertulis begini, aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi, di sini kita lihat bahwa hikmat, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dia berada bersama-sama. Karena itu, terpahamilah bahwa hikmat adalah kekuatan yang menyingkap pengetahuan dan pegangan untuk melangkah dalam kepandaian. Nah, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 12 dan 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30 kita mendapati fakta bahwa hikmat yang dimiliki Salomo adalah berasal dari Tuhan, dan bahwa ada hikmat yang juga dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena di bagian itu disebutkan bahwa hikmat Salomo jauh melebihi hikmat-hikmat yang ada di orang-orang yang dari timur. Jadi ada hikmat yang lain. Dalam Daniel pasal 1 ayat 17 kita juga mendapati penjelasan bahwa Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego juga diperlengkapi dengan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai hikmat. Ya. Sehingga Daniel mampu beradu argumen, Daniel mampu melawan para bijak yang ada pada zaman itu, termasuk Sadrak, Mesak dan Abednego. Kemudian saudara-saudara, mari saya sedikit mengajak kita untuk melihat benang merahnya dalam perjanjian baru. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31, saudara boleh baca di sana bahwa ada yang disebut sebagai hikmat Allah dan ada hikmat dunia, hikmat manusia. Nah, dari selain 1 Korintus dan catatan-catatan sebelumnya yang saya sebutkan dalam pasal-pasal atau kitab yang saya sebutkan sebelumnya, nah, kita melihat dengan jelas bahwa memang ada hikmat Allah dan ada hikmat manusia, hikmat dunia. Nah, pertanyaannya di sini adalah bahwa begini, apakah ini berarti bahwa ada hikmat yang bukan dari Allah? Jawabannya tidak. Sebab semua manusia adalah ciptaan Allah. Dasar argumentasi teologinya adalah semua manusia adalah ciptaan Allah. Berarti sebagai ciptaan Allah yang sama, semua manusia diperlengkapi
dengan hikmat kecerdasan itu, atau hikmat yang kemudian kita melihat bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah juga, ya, dalam hal kepandaian, pengetahuan, dalam hal kecerdasan juga ada. Ya, mereka mampu untuk melakukan penelitian dan menemukan sesuatu, menciptakan sesuatu. Nah, tapi hikmat yang disebut sebagai hikmat manusia itu, atau hikmat dunia itu, yang sebenarnya adalah hikmat dari Allah, Tuhan yang sama, yang mempercayakan atau memperlengkapi manusia dengan adanya otak dalam diri manusia, adanya hati, adanya kemampuan mengelola kemampuan emosional dalam diri manusia. Dalam catatan atau dalam argumentasi teologi Alkitab, dalam kondisi keadaan yang tersesat atau dalam jalan yang gelap, sehingga hikmat yang ada di dalam orang-orang yang belum tercerahkan ini, orang-orang yang belum mendapatkan pencerahan Roh Kudus, belum mendapatkan terang Roh Kudus, belum menerima Kristus dalam pengertian kasih karunia, mereka mempergunakan hikmat bukan untuk memuliakan Allah, bukan untuk mengenal Allah, bukan untuk hidup di jalan Allah, tapi cenderung pada perilaku-perilaku yang menyimpang, berdosa, ya, sesat, mengecewakan Tuhan. Nah, penggunaan hikmat untuk merugikan orang lain, penggunaan hikmat untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, golongan, dan lain sebagainya. Nah, hikmat yang dari Tuhan atau hikmat yang dari Allah itu yang dipercayakan, itu ada juga yang masih terjaga kemurniannya, yaitu orang-orang yang hidup takut akan Allah. Karena Amsal katakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang menjaga hidup dalam takut akan Tuhan, orang-orang inilah yang hikmat mereka terjaga kemurniannya, atau setidak-tidaknya dimurnikan hikmatnya itu, sehingga mereka mendapat terang yang baru, ya, untuk tetap dalam kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari hal ini saya mau katakan begini, saudara-saudara, bahwa kesimpulan sederhana tentang hikmat dalam dua kenyataan tadi, atau yang saya jelaskan tadi, bahwa yang disebut dengan hikmat Allah adalah hikmat yang sejalan dengan ketetapan Allah, dan hikmat yang disebut sebagai hikmat manusia adalah hikmat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Sehebat-hebat apapun seseorang itu, ya, kalau tidak digunakan untuk mengenal Tuhan, atau tidak ada terang lewat hikmat itu untuk dia bisa mengenal Tuhan, seperti dalam bacaan kita, maka itulah hikmat manusia. Dan itu merupakan realita dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia lupa akan penciptanya, manusia lupa bahwa hikmat yang dia miliki itu adalah dari Tuhan, dan seharusnya digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita kembali pada bingkai hikmat dalam Amsal pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Dari penjelasan sebelumnya saya dapat mengatakan bahwa hikmat yang dimaksud dalam seluruh perkataan Salomo adalah hikmat yang dimurnikan, atau hikmat yang disediakan Allah untuk mengenal Dia dan kebenarannya. Hikmat yang menolong manusia untuk menjadi manusia yang ideal, manusia yang memiliki nilai etis yang tinggi, hikmat yang menuntun manusia untuk tidak terjatuh dalam dosa, hikmat untuk mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Demikian tertulis dalam ayat yang ke-9 dalam bacaan kita, ya, dalam Amsal pasal yang kedua bacaan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mulai dengan ayat 6. Tertulis begini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Lihat ayat pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Lihat juga dalam pasal 3 ayat 19 dan 20. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Nah, saudara-saudara, bahwa hikmat yang unggul ini tidak bisa diperoleh dengan bersandar pada pengertian manusia. Hikmat ini adalah hasil dari kebergantungan manusia kepada Tuhan. Hasil dari kesungguhan menaruh percaya kepada Tuhan. Dan hidup dalam takut akan Tuhan. Ayat 6 ini adalah jawaban atas keinginan untuk memperoleh faedah dari hikmat. Nah, strukturnya memang saya jelaskan secara berbeda, saudara-saudara. Karena itu kita kembali ke ayat 1. Begini, saudara-saudara. Ayat 1 terpahami sebagai kelanjutan pasal 1 yang kemudian menghubungkan kejelasan akan faedah dari memperoleh hikmat. Pertama-tama, manusia harus memiliki hati yang terbuka untuk menerima dan menyimpan apa yang didengar. Maka ayat 2, telinga kita akan semakin terbiasa untuk memperhatikan hikmat, bukan sekedar mendengar. Jadi sama dengan di gereja begitu kan, atau orang saksikan dia leba api itu khotbah, saudara dong bilang dia khotbah dalam keadaan gempa bumi, terjadi tanah goyang, sementara khotbah artinya karena khotbah kon jadi tanah goyang biar menyala sampai rambu berdiri, tapi kalau dia tidak menerima perkataan firman itu, biar 100 kali dia datang mendengar itu khotbah itu, makanya tidak akan membawa dia untuk mengenal Tuhan, tidak akan membawa dia untuk memiliki kebiasaan, ya kan, mendengarkan firman Tuhan. Orang yang cepat panas hatinya saat mendengar khotbah adalah mereka yang kalau datang mendengar khotbah di gereja, datang ibadahnya tidak mendengar khotbah. Maka orang sudah biasa isi DP hati, DP pikiran dengan siraman-siraman rohani, dengan khotbah dan kebenaran, maka DP telinga akan terbiasa mendengarkan kebenaran itu. Ya. Nah, dari proses itu akan berkelanjutan. Ya, dari kebiasaan itu akan berkelanjutan, saudara-saudara.
Sebab pasal 1 ayat 20-23 jelas Salomo mengibaratkan hikmat sebagai pribadi yang sangat mengasihi manusia. Dan pribadi itu hanya satu, yaitu Tuhan Allah. Hikmat digambarkan sebagai pribadi yang mengasihi, sehingga dia berdiri di pinggir jalan, dia memanggil-manggil, dia di lorong-lorong, di atas tembok, dia di pintu gerbang, dia memanggil orang untuk dengar. Hikmat kalau nyandak mau salah jalan, ngoni, dengar kita. Kalau nyandak mau tersesat, mau jatuh. Hikmat ini digambarkan sebagai pribadi yang mengasihi umat, mencintai umat, peduli dengan umat. Siapa dia? Allah, ya Tuhan. Saudara-saudara. Orang lihat di korelasi dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, toh? Allah yang mengasihi manusia, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang dianugerahkan adalah anaknya. Kata Korintus, Yesus adalah hikmat Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 2 sampai ayat 4 menggambarkan usaha mencari hikmat. Karena dalam bangunan Amsal Salomo kita jumpai ada pernyataan keras, menolak kejahatan, kemalasan, dan kebodohan. Maka tidak heran Salomo mengajarkan bahwa hikmat hanya mungkin didapat dalam usaha yang sungguh-sungguh, dalam takut akan Tuhan, mengejarnya bukan untuk mendirikan istana kesombongan. Karena hikmat dunia beralaskan kesombongan, justru akan hancur di hadapan hikmat Allah. Untuk mendapatkan hikmat orang harus berkomitmen, bersungguh-sungguh, dan teliti dalam kehati-hatian. Menarik ketika pengamsal Salomo ini menggunakan satu perbandingan seperti orang mencari perak atau harta terpendam. Proses pembuatan perak itu saudara-saudara rumit. Dia ada 5 tahapan pembuatan perak baru menghasilkan perak. 5 tahap pengolahan. Ini ada memang berapa metode dan menggunakan bahan-bahan yang cukup banyak, rumit dan berbahaya. Ada perak nitrat, ada air, natrium hidroksida, amonia berair, formalin, batang grafit, kain, sumber arus searah. Bayangkan kalau sampai tas salah kan, bisa mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Jadi satu usaha yang betul-betul nyandak main-main. Jadi kalau mau suka berhikmat, nggak ada tuh cuma bacolo, nggak ada tuh cuma sekedar bilang saya basah kaki, nggak ada tuh cuma bilang yang penting so dengar, yang penting so datang. Malah betul-betul harus terus menerus cari, ya, cari. Kalau sama dengan ada bagian yang Alkitab yang mengatakan bahwa carilah Tuhan selagi ia berkenan dijumpai. Jadi cari, jangan berhenti. Jangan nanti kita justru cari Tuhan saat dia sudah tidak berkenan lagi dijumpai. Nah, saudara-saudara kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9-12 permintaan Salomo bahwa menjadi orang yang berpengertian, adil atau membedakan yang baik dan yang jahat. Maka dari permintaan ini kita mengerti bahwa Tuhan menyukai orang-orang yang mencari hikmat untuk menjadi orang baik dan benar. Jadi begini, kalau berusaha mencari hikmat itu dan ingin mendapatkannya, kita minta kepada Tuhan, hati kita harus bersih. Tujuan kita harus mulia, saudara-saudara. Banyak orang zaman sekarang berusaha untuk mendapatkan hikmat dengan cara belajar setinggi-tingginya. Ingin menyerupai para filsuf, Socrates, Plato, Aristoteles, René Descartes, Blaise Pascal, kemudian filsuf-filsuf lainnya, ya, sampai di Indonesia ini. Banyak orang cenderung berusaha untuk memiliki pemikiran-pemikiran setara dengan para filsuf besar. Dan seakan-akan itulah orang berhikmat. Berusaha mendapatkan gelar sebanyak-banyaknya. Seakan-akan itulah orang berhikmat. Tapi kenyataan justru di era modern ini banyak orang yang kelihatannya berhikmat jatuh. Artinya itu bukan hikmat yang sejati. Tapi hanya sebuah kepintaran, kepandaian intelektual duniawi saja. Ya. Karena itu yang kita lihat dalam permintaan Salomo. Allah mengabulkannya dan bahkan di mata Tuhan itu hal yang sangat luar biasa. Dan Tuhan tambahkan bukan hanya sampai seperti yang Salomo minta. Tuhan tambahkan dan akhirnya Salomo menjadi raja yang sangat kaya. Ya, dengan kerajaan yang sangat makmur dan damai. Bahkan dikagumi oleh raja-raja pada zamannya. Nah saudara-saudara, maka itulah Amsal pasal 2 ayat 5 dan 6 menjadi jelas bahwa karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, pengetahuan dan kepandaian, maka hikmat itu jugalah yang menghentar manusia memiliki pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya, ini luar biasa menarik saudara. Banyak orang juga rindu untuk mengenal Tuhan. Rindu untuk memahami pikiran Allah. Rindu untuk tahu jalan-jalan Tuhan. Tapi jalannya, pendekatannya salah. Dia lebih memperkaya diri dengan buku-buku teologi, pemikiran-pemikiran filsafat, apalagi memperbanyak jam terbang. Itu baik sebenarnya, memperbanyak jam terbang. Tapi akan tersesat ketika tidak diarahkan untuk mengenal Tuhan secara benar. Karena yang Tuhan mau mengenal dia secara benar bukan dari kecerdasan intelektual, tapi dari hati yang takut akan Tuhan. Ya, dari hati yang menyembah Tuhan. Luar biasa. Luar biasa saudara. Artinya, dengan cara manusia di luar Tuhan untuk mengenal Tuhan tidak akan mungkin sampai pada kesanggupan untuk mengenal Tuhan. Banyak orang akhirnya gagal dan meninggalkan agama Kristen hanya karena dia menolak pemahaman-pemahaman yang menurutnya tidak masuk akal. Ya. Tapi di sini justru menariknya kebenaran itu, saudara-saudara, hikmat itu. Karena dalam kitab Korintus yang saya sudah jelaskan di atas bagian awal tadi, salib adalah kebodohan bagi orang-orang Yunani dan suatu batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Orang Yunani menghendaki hikmat. Orang Yahudi menghendaki tanda. Tapi mereka tidak sampai memahami arti salib. Karena cara dan upaya mereka, cara dan landasan mereka untuk memahami salib
memahami berita tentang Allah yang adalah manusia tidak sampai karena mereka menggunakan hikmat manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari pengertian tentang takut akan Allah dan mendapat pengenalan akan Allah, kita akan hidup cerdas dan bijaksana hingga mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat 5 ini ya. Bahkan setiap jalan yang baik, ayat 9. Jadi ayat 5, pengertian tentang takut akan Allah, ya, setelah kita punya usaha, punya semangat, punya keseriusan untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan peringatan, perkataan-perkataan berhikmat, kita menerimanya dengan baik dalam hati dan bersungguh-sungguh, kita akan memiliki pengenalan tentang takut akan Allah, mendapat pengenalan akan Allah, sehingga dengan pengenalan itu kita akan di bawah pada kemampuan, ya, untuk mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik, setiap jalan yang baik loh, saudara-saudara. Itu ayat 9 ya. Sebab semua ini adalah praktis dari takut akan Tuhan dan merupakan perwujudan gambar Allah, ya, dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Bahkan lebih lagi, Tuhan akan menolong, melindungi, menjaga, dan memelihara orang-orang yang jujur, tidak bercela, hidup dalam keadilan, dan yang setia. Ayat 7 dan 8. Jadi ketika kita mendapatkan gambaran yang lengkap, yang luar biasa tentunya tentang takut akan Allah, jalan Tuhan, maka Allah akan memelihara kita, melindungi kita. Luar biasa. Dia akan melindungi kita. Ya. Hal-hal ajaib itu yang saya sebutkan itu akan dimungkinkan bagi orang berhikmat. Takut akan Tuhan artinya. Ya. Karena hikmat akan menempati pusat kecerdasan emosional dan mengontrol titik kecerdasan intelektual. Ayat 10 itu ya. Orang bisa lihat dalam ayat yang ke-10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Luar biasa saudara-saudara. Luar biasa. Ya. Artinya ketika manusia mengikuti anjuran yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 4, maka hikmat tidak lagi hanya berdiri di jalan-jalan, tembok-tembok, dan pintu gerbang. Pasal 1 ayat 20 dan 21. Dia yang dulunya hanya berseru ketika kita terima dan mengusahakannya dengan segala baik, dia akan tinggal bersama-sama di dalam hati dan pikiran saudara-saudara dan mengontrol itu, menuntun itu dengan segala baik. Nah, dari seluruh proses itu, maka dalam keseharian lebih jelas dinyatakan pada ayat 9, 10, dan 11 yang merupakan jawaban bagaimana Allah hadir sebagai penolong, pembimbing, pemelihara, dan pelindung. Allah berada dalam hikmatnya itu, dan hikmat inilah yang menyatu dengan hati dan pikiran manusia. Ayat 12 sampai dengan ayat 19 adalah contoh praktis dari kenyataan adanya dosa dan bahaya yang menyertainya. Dan bahwa dengan kekuatan sendiri adalah mustahil seseorang akan luput dari godaan kedagingan dan keduniawian. Kuatnya pengaruh kedagingan bahkan digambarkan seperti perempuan jalang atau pelacur, atau dengan kenikmatan seks dari persepsi duniawi. Salomo mungkin membandingkannya dengan leluhur Israel seperti Ruben yang berzina dengan ibu tirinya, Yehuda berzina dengan menantunya Tamar, Daud yang berzina dengan Berseba, Amnon dengan saudara tirinya Tamar, Absalom dengan gundik-gundik ayahnya. Ini orang-orang ini, tokoh-tokoh yang disebutkan ini pun jatuh karena pengaruh gairah seksual yang sesat itu, gairah seksual duniawi itu. Ya, jatuh mereka, Daud bahkan jatuh. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Nah, ayat 12 menjelaskan dengan hikmat Tuhan, saudara-saudara, sekalipun seseorang telah terlanjur hidup di jalan yang jahat, terlanjur ya, ini saudara-saudara, kalau boleh membahas, mau bilang siapa orang yang tidak pernah berada di jalan yang salah? Siapa? Hah? Pendeta saja pernah berada di jalan yang salah, dan mungkin saja ada pendeta-pendeta yang dalam kehidupannya sudah menjadi pendeta, sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, juga mungkin pernah berkali-kali berada di jalan yang salah. Kalau membandingkan dengan perenungan-perenungan yang lalu ya, mungkin pernah beberapa kali jalan yang salah. Ketika fokusnya bukan lagi pada pelayanan, ketika upah dijadikan sebagai target pelayanan, ketika pelayanan dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi, ketika pelayanan dijadikan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri, ketika pelayanan dijadikan sebagai kesempatan untuk merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, itu berada di jalan yang salah. Tapi setiap orang punya kesempatan yang sama untuk kembali. Dan hanya oleh pertolongan hikmat Tuhan, dalam bagian ayat 12 ini, akan membawa seorang untuk terselamatkan, tertolong, keluar. Itu kalau ayat 12 bilang, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, terlepas. Ya, mungkin beriring-iringan dengan sesama orang yang hidup dalam kejahatan di satu jalan yang sama, gitu kan? Ya, sama-sama mungkin, ya, kalau pendeta sama-sama mungkin, ya, tidak baik hidupnya sebagai pelayan Tuhan. Sama-sama mungkin pernah berzina. Kalau dia penatua dan diaken juga sama-sama hidup jalan yang salah, ya. So penatua so diaken masih berzina. So penatua so diaken nyandak pelayanan cuma dijadikan sebagai batu loncatan untuk kepentingan politik misalnya. Contoh kalau ada, ya, maka hikmat akan membawa pencerahan untuk bisa kembali, saudara, ya, bisa kembali. Nah, ayat 13, 14 dan 15 itu saudara-saudara, orang boleh lihat di sana ayat 13, 14 dan 15 juga merupakan penjelasan bahwa hikmat akan menolong kita untuk terbebas, terhindar dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus, yang so hidup dalam kegelapan. Hikmat juga akan membawa orang tidak bersama-sama dengan mereka yang so bikin kejahatan, tata tawa, tangisi-ngisi, toh. Nah,
So bikin kejahatan senang lidah dia. Itu hasil dari kejahatan. Oh, ini bejat sekali saudara-saudara. Hikmat bilang, Amsal bilang, orang akan diberi kemampuan untuk terhindar dari hal itu. Ya. Sobat tipu leh. Nah, ini bilang tuh, ayat 14 ya. Bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Oh, bayangkan. So menipu ya, dengan kejahatan, disertai dengan kejahatan. Penipuan itu jahat. Penipuan disertai dengan kejahatan. Ini tuh ayat 14 dia bilang, tipu muslihat yang jahat. Artinya menipu, tipu muslihat yang mencelakai, tipu muslihat yang merugikan orang lain secara luar biasa kejamnya barangkali ini ya. Orang akan terhindar dari itu semua kalau berhikmat. Ayat 15, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Banyak kan orang Kristen itu seringkali tertipu, tergoda, terseret ikut-ikut arus. Ikut-ikut orang-orang yang di jalan ke kiri, ke kanan, tahu sama yang lagu. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ke kiri manis deh. Nah, itu. Jadi ada begitu banyak orang Kristen yang cuma ikut-ikut. Korame istilahnya kan. Bahkan orang so tahu salah, do ikut. Berbondong-bondong, aku panggil tamang lagi. Satu kelompok, satu jalur, dorang ikut sama-sama. So tahu dompet bos salah, do ikut. Bela lagi. Aduh, ini mengerikan saudara. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Sekalipun itu seorang pendeta, jemaat Tuhan sekalian. Sekalipun seorang pendeta. Penatua, diaken, siapapun dia, guru agama. Kalau so salah, jangan ikut akal. Kalau so salah, jangan berdiam akal. Togor. Karena mungkin saja Anda orang yang berhikmat. Yang akan mengingatkan orang lain. Karena kalau nyandak berarti Anda mau iko. Kalau nyandak berarti bisa jadi sama. Lebih buruk kalau jadi sama. Maka kalau berhikmat percaya, firman Tuhan bilang, nyandak mau iko den orang. Biar orang mau bujuk bagaimana modal nyandak mau iko. Dia orang-orang yang bengko-bengko di jalan itu dia. Dia lihat juga kalau ada hamba-hamba Tuhan yang bengko-bengko di jalan, berarti orang nyandak berhikmat. Kong kalau ngoni tahu itu jalan bengko-bengko berarti ngoni orang berhikmat. Kalau ngoni orang berhikmat tahu itu jalan bengko-bengko, kong masih tak iko, berarti yang ada pak ngoni, yang ada pak saudara-saudara, hikmat duniawi. Nah, kita lanjut sedikit, sudah lama saudara-saudara. Ayat 16 sampai 19. Apa di situ dia bilang ya? 16 sampai 19. Nah, ini ya kalau ini cuma sebatas metafora atau kiasan, betapa kuatnya pengaruh dosa sehingga digambarkan seperti perempuan jalang, pelacur yang menggoda. Sehingga begitu kecil kemungkinan seorang laki-laki yang lewat di jalan yang sepi gitu ya. Mungkin nanti tinggal dia sendiri. Oh, sositu tunjuk kemari pala-pala. Aduh. Toh, sositu tunjuk kemari itu belahan dada, baju-baju seksi. Aduh. Kong cuma sendiri, kong lagi sementara depresi. Aduh, kasihan. Laki-laki kong sementara banyak pikiran dia toh, baku marah dan DP istri. Sementara ancur DP pelayanan, DP karir, DP pekerjaan, DP jabatan. Aduh, kok aku dapat itu begitu. Setengah mati mau lepas. Kalau itu cuma hiasan. Maka dapat dimengerti bahwa Salomo itu begitu sadar betapa kuat pengaruh dari kejatuhan dalam dosa seks itu. Ya kan? Betapa kuat pengaruh kejatuhan dalam dosa seks. Karena ya ini perempuan jalang ini saudara diterjemahkan juga dari kata zana dalam bahasa Ibrani itu sama dengan perempuan sundal, bersundal, bersina, persundalan, dan lain sebagainya. Ya? Nah, bahkan zana ini dalam bahasa Ibrani perkembangannya dalam bahasa Yunani kata itu berhubungan dengan kata Yunani pornos ya dalam kata maskulin, kata benda maskulin pornos. Dari kata pornos ini kita mengenal kata pornografi. Jadi maksudnya di sini sudah ayat yang ayat yang ke 16 sampai dengan ayat yang ke 19 dimengerti bahwa hati-hati, atau kalaupun ini bukan sebuah bukan sebuah kiasan saja metafora, kalau ini betul-betul digambarkan sebagai bahaya seksual yang nyata, memang kita mengerti zaman modern ini saudara-saudara bahaya seksual itu sangat luar biasa. Dia mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, tanta muda, ya, muda, setengah tua bangka, toh, ya, tua bangka sampai nenek tete ada terlibat, mulai dari pelajar, pegawai, karyawan, oknum TNI, oknum Polri, kemudian pemuka agama, sampai pemuka agama, kita itu tidak rahasia, orang bisa lihat di berita-berita kan, tersebar itu tentang sampai pemuka agama pun terlibat dalam dosa-dosa seksual itu. Belum lagi yang lain-lain di lingkungan kita, di jemaat, perselingkuhan, suami dengan tetangga, istri dengan tetangga, suami dengan ipar, istri dengan ipar, kemudian pelsus dengan pelsus, banyak. So nyenda bilang betapa luar biasa, anak-anak sekolah tiba-tiba hamil, gitu ya, masih usia 13 tahun, so kawin karena so hamil, misalnya. Udah sekolah bye-bye, udah bakos, dengar-dengar kemarin so hamil. Kenapa? Itu dosa seks yang gitu merusak. Karena itu jangan coba-coba, kata pengamsal. Jangan coba-coba. Pengaruhnya begitu mengerikan. Orang lihat dalam Amsal pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 20 di situ. Pasal 5 ayat 3 sampai 20. Tentang perempuan jalang atau tentang perempuan sundal ini. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Aduh, memang itu kalau satu kali kita sonton, dia sama dengan licin, berarti masuk tere-tere di mulut. Minyak kok bayangkan dia bilang. Langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Aduh, bayangkan itu saudara. Jadi pengamsal mengingatkan. Tapi jangan takut. Sekalipun dia kuat pengaruhnya, kalau berhikmat, orang akan mampu membedakan. Dalam tuntunan hikmat itu, ini cuma kenikmatan sesaat.
Orang yang tidak punya hikmat tidak akan mampu mencerna itu. Dia cuma pandang pokoknya ini nikmat, tergoda lah dia. Maka kalau dia ada hikmat, dia cuma bilang berapa lama kok itu nikmat itu dia. Dia ingat istrinya, dia ingat anak-anaknya, dia ingat rumah tangganya, dia ingat pekerjaannya, dia ingat nama baiknya. Berapa suatu kenikmatan seks liar itu pun cuma sesaat. Berapa lama suatu kenikmatan seks? Tidak lama tuh, sesaat. Bagi seorang laki-laki cuma berlalu sekian menit, sekian detik malahnya, ya, sekian detik. Jadi itu pengamsal mengingatkan, ingatlah kehidupan. Karena itu dalam ayat-ayat yang terakhir bacaan kita, saudara-saudara, dalam ayat-ayat bacaan terakhir, ayat 20, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Ya, karena itu baliyah, baiko. Ini kok mau sejalan dengan ayat 1 dan seterusnya itu ajakan itu. Baiko baliyah, kalau soalnya lihat ada orang-orang bagus yang hidup berhikmat di jalan Tuhan, ikut pada orang. Semakin orang ikut jalan mereka, maka kita akan semakin diperlengkapi dengan hikmat. Itu jalan pasal 1, ayat 1, ayat 2 dan 3. Orang boleh di atas itu kan. Orang boleh dapat di sana. Kemudian peliharalah jalan-jalan orang benar. Peliharalah jalan-jalan orang benar. Ya. Jangan ketukak bagaimana orang mau memberantas itu dosa kejahatan itu. Jalan orang benar saja orang mau berantas. Orang justru membenci orang benar. Orang justru mau coba-coba kasih geser itu jalan-jalan orang benar. Kalau boleh jangan ada di jemaat orang-orang yang mengungkapkan kebenaran. Itu jadi lain kali kalau ada pendeta-pendeta yang mau mengungkap kebenaran secara keras dan tajam, seringkali digeser. Basorongan pendeta yang bicara kebenaran di sini. Orang yang suka dengar. Orang lebih suka dengar dongeng, cerita lucu, humor-humor yang ada isi teologi. Begitu, basorong. Ketika pendeta bicara kebenaran, orang geser. Akhirnya sama-sama berjalan di kejahatan, sama-sama berjalan di jalan-jalan yang salah pada akhirnya, gitu ya. Luar biasa firman Tuhan kita pada MTPJ minggu berjalan ke depan tanggal 15 itu ya. Karena apa saudara-saudara? Karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu. Penutupnya kesimpulannya saya mau katakan begini dari ayat-ayat terakhir yang kita baca tadi. Ayat 20 dan 21 itu penegasan ulang kan faedah dari hikmat. Ayat 22. Keadilan pasti diberlakukan. Allah itu adil. Yang hidup benar dalam takut akan Tuhan diperlengkapi dengan hikmat. Dalam hikmat Tuhan dituntun untuk mengenal kebenaran, keadilan, kejujuran. Ya, hidup dalam keadilan, kejujuran, kebenaran, mengerti tentang berbagai pengetahuan, tentang semua jalan yang baik, menjadi cerdas, bijaksana, dituntun hidupnya, menjadi orang hebat. Bahkan oleh hikmat saudara bisa menjadi seorang pejabat yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa. Oleh hikmat saudara bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Oleh hikmat saudara bisa merubah hidup dari sederhana, dari miskin menjadi orang yang kaya, yang populer bahkan. Tapi juga Allah adil. Orang yang menolak hikmat akan binasa oleh kebodohannya. Orang yang menolak hikmat dalam takut akan Tuhan akan diseret oleh kebodohannya. Allah akan menghakimi. Dan orang-orang demikian akan tersingkir, akan dibasmi, akan tiada dengan sendirinya oleh keadilan Allah itu sendiri. Kebenaran pada hari ini kiranya menjadi berkat bagi orang semua, menjadi kesempatan berharga bagi saya untuk berbagi tentang kebenaran kita pada kesempatan ini untuk direnungkan sebagai bagian perenungan MTPJ Gemim untuk tanggal 15 sampai tanggal 21 Mei. Hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati orang semua.